Halo semuanya, kembali lagi bersama Tony FPV. Sorry ya, nggak pernah update karena masing-masing agak-agak sibuk sih. Nah, di sini baru bisa update Tony FPV. Kali ini di sini Tony FPV akan mereview atau unboxing ya, bisa dibilang unboxing tentang Alienwub Project Zero dan Cockroach Frame. Nah, Cockroach Frame ini Tony FPV dikasih suruh nge-review oleh L Clearance Shop. Ada linknya di bawah, di deskripsi nanti ada linknya. Jadi Tony FPV dikasih suruh nge-review. Cuman sebelumnya sudah ini yang belum dibuka ya. Kemudian ini yang udah dibuka. Yang udah dibuka saya taruh di bot Bicor ya. Ini sudah saya pakai plus minus 2 minggu. Oke, langsung aja unboxing. Jadi seperti ini kemasan pada Alienwub Project Zero. Jadi cuman kotak ya, sama kayak kemasannya Beta FPV, sama sih. Oke, kita buka. Nah, jadi ketika kita melakukan pembelian ini Alienwub sini, kita cuman dapat isinya ya seperti ini. Cuman ada FC, kemudian ada baut sama karet-karetnya ya. Jadi seperti ini penampakan Alienwub Zero. Cakep ya. Bentuknya mirip-mirip Shuriken ya, senjatanya ninja. Nah, Alienwub Zero ini kita perlu namanya receiver. Jadi nggak bisa langsung binding ya. Soalnya orang-orang yang nggak tahu dikira Alienwub Zero ini pakai bayang protokol. Jadi mirip Echin E011 atau sejenisnya. Padahal enggak ya, dia butuh receiver. Nah, receivernya nanti kita sambung di bawah sini. Dekatnya kabel ini, kelihatan ya. Nah itu. Jadi ada ground, 5 volt sama RX1 ya, jadi nyambungnya nanti ke sana. Nah, untuk supaya bisa kita binding, kita harus pakai yang namanya receivernya. Kebetulan saya pakai ini FlySky XM Plus, ini baru ya, belum pernah dibuka. Oke, kita buka aja. Jadi harus pakai ini ya. Jadi cara pakainya nanti kita langsung setelah kita sambung langsung aja kita tempel. Kemudian untuk antenanya kita tekuk ya. Kita tekuk sampai ke belakang. Jadi nantinya jadinya seperti ini. Ini Alienwub sudah saya pakai plus minus 3 minggu. Jadi seperti ini. Antenanya ikut ke antena VTX, saya isolasi aja. Nah, untuk FC ini kita pakai framenya, kita pakai Cockroach frame ya, atau frame kecoa. Oke, langsung aja kita buka. Jadi seperti ini ya kemasannya. Sama kayak kemasannya Beta FPV ya. Nah, jadi ini penampakannya. Ini yang sudah contoh yang sudah terpasang. Jadi motornya ini nggak bisa pakai 716, harus kita pakai 615 atau 617. Cakep ya. Jadi bagian belakang yang pendek ini, kemudian bagian depan yang panjang. Jadi fungsinya untuk slotnya baterai nggak mudah lepas ya. Nah, yang uniknya, jadi kalau biasanya itu tempatnya baterai cuman ada satu ya, pegangannya. Misalnya pada Beta FPV cuman ada satu, itu kadang masih goyang ya. Sedangkan pakai Cockroach frame dijamin
dia baterainya nggak akan goyang atau jatuh karena ada dua penahan, ini satu kemudian dua, jadi baterai aman ya. Biasanya kita habis roll, kita habis ngeflip, biasanya baterai itu agak goyang ya, tapi kalau pakai ini aman ya. Cuman ini maksimal baterainya kita bisa pakai ukuran 260 mAh, jadi agak selain yang di atasnya itu nggak bisa, misalnya 300 mAh itu nggak muat ya di tempatnya ini, jadi maksimal 260 mAh. Ya mungkin itu aja, langsung aja nggak pakai lama kita tes terbang. My DNA, loyalty. This out my DNA, loyalty. This out my DNA, loyalty. This out my DNA, loyalty. I got loyalty, got loyalty inside my DNA. Cocaine, quarter beats, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though, ambition, flow inside my DNA. I was born like this, and born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish out you a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness, I just feel shit, cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again, like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine, then it's like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use it. DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got onyxes, born on side jellyfish I gauge. See my shadow people definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you. This is Paula's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, Paula's dead. Redemption, scholars, fathers dead. What is he? I wish. Yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've been solo in cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial, extrovert. And excellent mean an extrovert. And I'm sickness, what the fuck you want? The pessimist obstruct my nerve. And that's a riff from the previous days. The beast for powers here on earth. Salute the truth from the prophecy. I got this out my DNA. 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 Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan si Alienwave ini. Yang pertama, kelebihannya. Jadi jaraknya pakai receiver ini memang kombinasi yang paling pas ya. Karena jaraknya bisa jauh. Ini sorry agak pecah. Tadi habis crash waktu coba karena saking kencengnya. Jadi yang pertama jaraknya bisa jauh, yang kedua modelnya keren, yang ketiga beratnya ringan ya. Jadi berat botnya ini sangat-sangat ringan. Kemudian yang keempat, jadi kalian nggak usah setting-setting lagi ya kalau beli ini ya. Beda kalau kita beli Bicor atau kita beli 011, kalian masih harus bingung setting olah, masih bingung ngeflash. Tapi kalau si Alienwave ini nggak usah di setting ya. Jadi dia langsung siap pakai, tinggal pasang receiver, pakai, beres. Jadi menurut gue cuman itu aja ya. Kemudian yang kedua kita bahas kekurangannya. Kalau kekurangannya sih dari si Alienwave, kenapa dari awal kok nggak di built-in receiver, misalnya bayang protokol ya.
Jadi misalnya kita nggak punya receiver ini, FlySky XM Plus atau Spectrum atau TBS Nano receiver, kita bisa pakai receivernya dia, si Bayang Protocol. Dan yang kedua dari si Alien Whoop ini, misalnya kalau kita mau setting PID lagi, itu agak repot ya, karena kita harus flash ulang. Nah, flashnya itu agak ribet ya, sama kayak kita nge-flash E011. Jadi kalau menurut saya sih cuman itu aja sih kekurangannya. Kemudian yang kedua kita bahas cockroach frame. Nah, cockroach frame ini kelebihannya yang pertama, dia solid ya, bahannya solid, jadi gak mudah bengkok. Kemudian yang berikutnya warnanya sih, menurut saya warnanya keren-keren ya, dia warnanya kayak transparan ya, jadi keren lah. Ini warnanya ungu-ungu agak keping-pingan. Kemudian kelebihan cockroach frame ini, dia stabil banget, jadi meskipun biasanya kalau kita nabrak atau nyenggol itu dia masih stabil, dia nggak akan mau kebalik atau pengen jatuh, nggak kayak kita pakai frame-frame biasa. Ya mungkin membuat stabil karena ini kan ada 4 ya, kaki-kakinya whoopnya ini ada 4. Biasanya kalau frame Beta FPV atau frame E011 dia cuma ada 3. Ini Beta FPV ada 3. Cuman kalau Beta FPV kaki-kakinya lebih besar. Kalau yang E011 H67 atau sejenisnya itu kaki-kakinya kecil ya. Jadi ketika nyenggol sesuatu dia kayaknya mau jatuh gitu, atau langsung nggak seimbang. Nah, cockroach frame ini sangat seimbangnya dari ini. Nah, ini dia nggak bisa pakai motor 716, jadi dia bisa pakai, sebenarnya pakai 615. Cuman kalau kita mau pakai motor 617, kita harus potong bagian sini ini, bagian plastiknya kita harus potong dulu, baru dia bisa pakai 617, jadi bisa ngepas masuk ya. Kalau kekurangannya sih menurut saya ini, oh ya, kemarin ada temen yang tanya kekurangan dari ini mahal, ya enggak juga sih. Ini harganya sekitar 100 ribuan ya. Malah kalau menurut saya mahalan frame-nya ini Beta FPV ya. Itu yang Chameleon itu 170 atau 180. Kalau ini sih masih di bawahnya itu sih. Menurut saya worth it lah. Dengan kualitas seperti ini, desainnya seperti ini, sangat worth it dengan harga segitu. Ya mungkin cuman itu aja kekurangannya. Mungkin sekian aja dari Tony FPV. Sorry ini agak gelap karena tadi mainnya sampai sore waktu tes ini. Latihan rutin ya tiap minggu si Tony FPV. Kalau kalian ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini silakan like atau subscribe. Jangan lupa subscribe ya, karena di 1000 subscriber nanti Tony FPV akan bagi-bagi sesuatu, yaitu 1 unit drone ya, micro drone. Saya akan buat giveaway ke 1000 subscriber nanti, makanya pantengin terus channel Tony FPV. Sekian, terima kasih.